Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini saya akan melakukan perkuliahan offline atau dengan video dengan pokok bahasan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan pokok bahasan Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sub pokok bahasan kita hari ini ada 7. Yang pertama itu adalah sejarah kesehatan masyarakat. Yang kedua, periode perkembangan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang keempat, definisi kesehatan masyarakat. Yang kelima, ruang lingkup kesehatan masyarakat. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh, sasaran kesehatan masyarakat. Nah, jadi kita hari ini berbicara tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya sejarah kesehatan masyarakat. Berbicara kesehatan masyarakat tidak terlepas dari 2 tokoh mitologi Yunani, yaitu Asklepios dan Hygieia. Asklepios dan Hygieia Jadi Asklepios dan Hygieia ini merupakan metodologi. Salah ya, bisa diinikan. Asklepios dan Hygieia, berdasarkan cerita mitos Yunani tersebut, Asklepios ini disebutkan sebagai seorang dokter pertama dan pastinya laki-laki ya, dan pandai, meskipun tidak disebutkan sekolah atau pendidikan apa yang ditempuhnya, tetapi di sini mitos Yunani menceritakan bahwa ia telah dapat mengobati penyakit dan bahkan melakukan bedah berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dengan baik. Nah, Asklepios ini melakukan pengobatan penyakit ke desa-desa. Ya. Nah, selain Asklepios ini juga didampingi seorang perawat. Ya, Hygieia namanya. Hygieia, H-I-G-E-A, Hygieia. Ya. Nah, Hygieia ini seorang perawat dan juga Hygieia ini sebagai seorang asisten yang kemudian ternyata menjadi istrinya. Nah, Hygieia ini juga telah melakukan upaya kesehatan, ya, melakukan pencegahan penyakit, dan keduanya ini menyebabkan apa yang dinamakan itu adalah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi perpaduan 2 orang ini yang menyebabkan terbentuknya ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Nah, di sini pendekatan penanganan masalah kesehatan, karena ada 2 tadi. Yang pertama itu adalah Asklepios, kemudian yang kedua itu adalah Hygieia, ya. Nah, Asklepios ini melakukan pendekatan penanganan masalah kesehatan itu adalah pengobatan penyakit atau disebut juga dengan pendekatan kuratif. Nah, dengan adanya Asklepios ini melahirkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran
yang pada akhirnya berprofesi sebagai dokter gigi, perawat, bidan, ataupun profesi lain yang berhubungan dengan pengobatan. Sedangkan Heiji ini, pendekatan penanganan masalah kesehatan itu adalah dalam pencegahan penyakit. Ya. Pencegahan penyakit atau disebut juga pendekatan preventif. Nah, upaya yang dilakukan Heiji ini yaitu upaya peningkatan kesehatan yang biasanya kita sebut dengan promosi kesehatan. Nah, dengan adanya tokoh mitos Heiji ini melahirkan ilmu kesehatan masyarakat dengan profesi ada petugas kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi, dan profesi lain yang melakukan upaya pencegahan penyakit dan penanganan kesehatan. Jadi dua orang ini ya memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, kemudian Asclepius ini mengadakan pendekatan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Nah, sedangkan Heiji ini melakukan pendekatan masalah kesehatan melalui hidup seimbang, seperti menghindari makanan minuman yang beracun, makan makanan yang bergizi, memakan makanan yang bergizi atau baik, cukup istirahat, dan melakukan olahraga. Nah, apabila orang sudah jatuh sakit, Heiji lebih menganjurkan melakukan upaya-upaya secara alamiah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Antara lain, lebih baik dengan memperkuat tubuhnya dengan makanan yang baik daripada dengan pengobatan ataupun pembedahan. Nah, jadi dari dua tokoh tersebut berkembanglah dua aliran pendekatan dalam menangani masalah kesehatan. Kelompok pertama ini cenderung menunggu terjadinya penyakit setelah sakit, ya. Itu tadi Asclepius, ya. Kemudian kelompok kedua, pendekatan kedua itu adalah umumnya terdiri dari pendekatan pertama ini umumnya terdiri dari dokter gigi, ya. Nah, kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan melalui seperti yang dipelopori oleh Heiji tadi, cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan, ya. Ke dalam kelompok ini termasuk petugas kesehatan masyarakat, ya. Nah, jadi kedua kelompok ini sudah pasti dapat dilihat, ya, dapat dilihat perbedaannya, ya. Untuk kelompok kuratif tadi, ya, dilakukannya terhadap sasaran secara individual. Ini perbedaan. Sedangkan kelompok kedua preventif, Heiji tadi, sasaran pasien adalah masyarakat, bukan perorangan. Biasanya kita ada yang hidup sehat, ya, gaya hidup sehat, ya. Nah, kemudian pendekatan kuratif, perbedaan kedua itu adalah cenderung bersifat reaktif. Artinya menunggu masalah datang. Misalnya dokter menunggu pasien datang di puskesmas tempat prakteknya, ya. Nah, sedangkan menurut pendekatan Heiji tadi, ya, menggunakan pendekatan proaktif, artinya tidak menunggu masalah datang tetapi mencari masalah. Kenapa sih, ya, penyakit ini bisa terjadi, bagaimana penanganannya, bagaimana mencegahnya, dan kemudian
tentu saja di sini petugas harus turun ke lapangan masyarakat, mencari dan mengidentifikasi masalah dan melakukan tindakan kesehatan. Ya. Nah, jadi di sini jelas ya terlihat perbedaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh Aslipsius tadi, melihat yang ketiga ya. Dan menangani klien atau pasien lebih kepada sistem biologis manusia, atau pasien hanya dilihat secara parsial. Di sini manusia secara biologisnya ya. Nah, padahal kan manusia itu kan banyak aspek di dalam dirinya. Nah, sedangkan menurut pendekatan preventif atau Heiji tadi, melihat klien itu sebagai makhluk yang utuh atau makhluk yang holistik, banyak aspek. Artinya terjadinya penyakit tidak semata karena terganggunya sistem biologis, tetapi juga ada yang namanya aspek biopsikososial ya. Ya, biasanya kan secara bukan hanya secara biologis saja di sini preventif, tapi melihat juga keadaan cuaca, budaya, kemudian sosiologi, sosial yang ada terjadi di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Nah, itu tadi perkembangan awal daripada terjadinya ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengertian kesehatan masyarakat. Nah, di sini sebelum saya menyinggung pengertian masyarakat itu menurut Winslow ya, Winslow, W-I-N-S-L-O-W, itu 1920, bahwa kesehatan masyarakat atau disebut juga dengan public health ya, adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui usaha pengorganisasian masyarakat untuk ya, yang pertama perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua pemberantasan penyakit menular, nah, seperti sekarang ini penyakit penular virus COVID-19 luar biasa ya. Yang ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan ya, misalnya kesehatan mandiri ya, bergaya hidup sehat, makan sehat, olahraga sehat. Yang keempat pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Nah, yang kelima pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Nah, rekayasa sosial ini kan sering sekali terjadi ya. Misalnya kita dalam hal musim hujan. Pada saat musim hujan, kira-kira penyakit apa saja yang timbul? Yang bermunculan pada saat musim hujan atau banjir. Penyakit apa saja? Nah, sebelum adanya munculnya penyakit tersebut, kita harus melakukan pencegahan dulu. Ya, kemudian setelah penyakit itu ada misalnya menghampiri kita, nah kita harus memiliki upaya-upaya dalam hal tindakan pengobatannya, ya. Nah, sedangkan
menurut Ikatan Dokter Amerika itu tahun 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara. Jadi kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, dari batasan kedua tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan, sampai dengan ilmu sosial. Dan itulah semuanya ilmu cakupan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah definisi daripada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kemudian subpokok bahasan yang ketiga itu adalah ruang lingkup kesehatan masyarakat. Jadi ruang lingkup kesehatan masyarakat ini menurut Noto Atmojo ya, tahun 2003, itu adalah ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat, antara lain mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, kemudian psikologi dan ilmu pendidikan. Jadi di sini hampir semua ilmu ya, semuanya itu. Oleh karena itu ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan ilmu yang multidisiplin. Jadi banyak sekali ya yang menjadi, karena kalau kita melihat lagi ya, ilmu kesehatan masyarakat kita saja itu yang disebut community ya, komunitas, artinya orang banyak, itu berbagai latar belakangnya. Nah, ilmu kesehatan masyarakat ini paling tidak harus mewakili seluruh unsur atau unsur yang paling banyak dari kalangan masyarakat tersebut. Nah, sehingga harus menggunakan pendekatan ilmu yang multidisiplin. Nah, adapun secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat atau sering juga disebut sebagai pilar utama ilmu kesehatan masyarakat itu antara lain. Yang pertama itu adalah epidemiologi. Nah, kalian kan nanti sudah dapat ya mata kuliah epidemiologi. Yang kedua itu adalah biostatistik atau statistik kesehatan. Nah, ini juga kalian juga dapat pada saat kalian sudah ada mata kuliah tersendiri ya, yang bisa didalami di situ. Yang ketiga kesehatan lingkungan. Nah, yang keempat ini pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku atau biasanya disebut dengan PKIP. Nah, ini lagi booming ya, ilmu kesehatan masyarakat. Banyak sekali sekarang ini budaya-budaya kesehatan yang dilahirkan oleh masyarakat, dan itu menjadi tuntunan ataupun menjadi dorongan masyarakat lainnya untuk melakukan upaya kesehatan mandiri. Kemudian yang kelima itu adalah administrasi kesehatan masyarakat. Yang keenam, gizi masyarakat. Yang ketujuh itu adalah kesehatan kerja. Ya, nah kalau kalian jalan-jalan itu biasanya kan ada pembangunan, ada apa, itu ada namanya K3 ya, kesehatan kerja. Nah, itu subpokok bahasan ketiga. Kemudian subpokok bahasan keempat itu adalah upaya-upaya kesehatan masyarakat. Ya, upaya-upaya kesehatan masyarakat. Di sini masalah kesehatan masyarakat itu adalah multi kausal. Sekarang ini virus COVID-19 itu sedang ya menjadi wabah di seluruh dunia. Ya. Semua negara tidak terlepas
dari adanya wabah virus COVID-19 ini, sehingga semua orang itu melakukan langkah-langkah preventif. Ya. Semua orang dihimbau atau diwajibkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit ini. Nah, itu sudah juga termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat. Ya. Nah, masalah kesehatan itu adalah multikausal, maka pemecahannya harus secara multidisiplin. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau prakteknya mempunyai bentangan yang sangat luas. Semua kegiatan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung, itu semuanya untuk mencegah penyakit, ya, atau preventif. Kemudian meningkatkan kesehatan atau promotif. Kemudian terapi fisik, mental, dan sosial, atau disebut juga kuratif, maupun pemulihan rehabilitatif kesehatan. Ya, fisik, mental, sosial itu adalah upaya kesehatan masyarakat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dengan adanya mewabahnya virus COVID-19 ini, ya, itu bisa semua unsur-unsur dalam upaya kesehatan, baik itu preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, ya, itu sudah dilakukan. Ya, tinggal kita semua memutuskan mata rantai untuk penularan penularan virus COVID-19 ini. Nah, di sini secara garis besar upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai seni penerapan kesehatan masyarakat itu antara lain. Yang pertama itu adalah pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular. Pertama, pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular. Yang kedua, perbaikan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, itu adalah perbaikan lingkungan pemukiman. Ya. Kemudian yang keempat, pemberantasan vektor bakteri-bakteri yang tidak baik, ya, maupun jentik-jentik atau semua bakteri sumber penyakit. Yang kelima, pendidikan penyuluhan kesehatan. Yang keenam, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketujuh, pembinaan gizi masyarakat. Yang kedelapan, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. Yang kesembilan, pengawasan obat dan minuman. Kemudian yang ke-10 itu adalah pembinaan peran serta masyarakat. Nah, sekarang peran serta masyarakat dengan adanya virus COVID-19 ini luar biasa. Semua berkewajiban untuk memutuskan mata rantai ini, bisa dengan menggunakan APD, kemudian bisa melakukan semuanya tujuannya untuk melindungi kesehatan diri. Ya. Kemudian juga oleh pemerintah juga dilakukan lockdown atau stay home, itu salah satu dari beberapa yang bisa dijadikan metode untuk memutuskan pemberantasan virus COVID-19 ini. Nah, adapun yang kelima itu adalah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Menurut Noto Atmejo, yang pertama itu adalah abad ke-16. Di sini pemerintah Belanda mengadakan upaya pemberantasan penyakit cacar dan kolera yang pada saat itu sangat ditakuti oleh masyarakat. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut, maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Kemudian tahun 1807, ya, pemerintahan Jenderal Daendels telah melakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan.
Nah, jadi itu sudah ada ya pada zaman Belanda dulu pelatihan dukun bayi ya. Nah, upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, pada tahun 1907. Tetapi pelatihan ini tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih. Kemudian yang ketiga itu tahun 1888. 1888. Nah, di sini berdirinya Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya ya, di Medan, Semarang, Surabaya, Jogja. Nah, laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti penyakit malaria, lepra, cacar, gizi, dan sanitasi ya. Nah, kemudian tahun 1925 yang keempat, Heydrich, H-Y-D-R-I-C-H, Heydrich ya. Seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda ini mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda atau pendidikan penyuluhan kesehatan. Ini terjadi di Purwakerto, Banyumas. Karena di sini angka kematian dan angka kesakitan itu sangat tinggi, ya. Nah, kemudian tahun 1927 itu ada yang namanya Sekolah untuk Pendidikan Dokter Pribumi atau disebut juga Stovia. Ini berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya itu disebut ini yang akhirnya disebut dengan Universitas Indonesia ya, UI tahun 1947 ya. Nah, sekolah dokter tersebut mempunyai andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1930 di sini mulai lagi dilakukan pendaftaran pelatihan dukun bayi sebagai penolong dan perawat persalinan. Jadi dilakukan lagi itu ya pada tahun 1930 yang semula tadi 1925 itu semula mulai berhenti. Kemudian ada lagi timbul lagi pada tahun 1930. Nah, kemudian pada tahun 1935 dilakukan program pemberantasan PES. Ya, ini juga penyakit PES. Karena terjadi epidemi, artinya wabah. Ya, PES itu penyakit-penyakit yang berasal dari hewan-hewan seperti tikus, ya, kecoa, ya, hewan-hewan yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, ini dilakukan dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal. Kemudian pada tahun 1951 di sini diperkenalkan konsep Bandung Plan oleh Dr. Y. Lamena dan Dr. Fatah, yang kemudian dikenal dengan Fatah Lamena. Yang intinya di sini pada tahun 1951 ini dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif itu tidak dapat dipisahkan. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO dan diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer ya, dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari dinas kesehatan yang ada di kabupaten-kabupaten pada saat itu. Kemudian ini berkembang juga sampai lama ya, sampai nantinya akan berkembang pada tahun 1967, 1970, 6970 berkembang apa yang disebut dengan puskesmas. Jadi puskesmas itu awalnya idenya cetusannya itu pada tahun 1951, cuma itu hanya berupa konsep-konsep saja dengan adanya Dr. Lamena dengan Dr. Fatah ini.
Kemudian pada tahun 1952 pelatihan intensif lagi dukun bayi dilaksanakan. Jadi pelatihan dukun bayi itu selalu ada ya dari dulu. Kemudian pada tahun 1956 di sini Dr. Y. Sulianti mendirikan proyek Bekasi, yaitu proyek percontohan model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan. Proyek ini sebagai model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1967 di sini SEADA melakukan seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Artinya dalam seminar ini adalah disepakati sistem puskesmas itu terdiri dari sistem puskesmas tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian pada tahun 1968 dilakukanlah rapat kerja kesehatan nasional. Diputuskan bahwa puskesmas itu merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu. Nah, kemudian dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat, dan puskesmas ini disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di Kota Madia. Nah, pada saat itu kan masih sempit sekali ya kecamatan, karena masih beberapa tahun daripada Indonesia merdeka ya. Nah, kemudian tahun 1969 sistem puskesmas ini disepakati dua saja, yaitu tipe A dikepalai oleh dokter, tipe B dikepalai oleh pramedis. Ya. Nah, pada tahun 1969 ini juga sampai 1974 itu dikenal juga dengan masa pelita pertama, yaitu dimulainya program kesehatan puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah kabupaten di tiap provinsi. Jadi tidak semua, hanya beberapa saja yang mewakili di situ ya. Kemudian pada tahun 1979 ini tidak dibedakan antara puskesmas A dan B. Kemudian pada tahun 1984 dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di puskesmas KIA. Ya, jadi di sini sudah ada 1984 itu KB keluarga berencana dikembangkan di puskesmas. Nah, awal tahun 1990 puskesmas menjelma sebagai satuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat. Jadi selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, di sini juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok. Nah, saya rasa itu saja ya materi perkuliahan kita hari ini. Nah, ini ada soal latihannya ya. Soal tugasnya nanti ditulis saja ya. Ditulis saja dalam kertas, sedikit aja, jangan banyak ya. Jangan banyak, ditulis dalam kertas. Nah, yang pertama itu adalah soalnya. Yang pertama ingat, sebutkan perbedaan pelayanan antara pendekatan kuratif dan pendekatan preventif. Ingat pertama, sebutkan perbedaan pelayanan antara pendekatan kuratif dan pendekatan preventif. Nah, ini sesuai dengan materi kuliah saya ya. Yang kedua, itu sebutkan pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow dan Ikatan Dokter Amerika. Sebutkan pengertian kesehatan masyarakat menurut Winslow dan Ikatan Dokter
Amerika. Batuk nih. Kemudian yang ketiga, sebutkan ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat? Secara garis besarnya meliputi apa saja? Apa yang dimaksud dengan upaya? Yang keempat ya, saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat? Yang keempat, ingat. Apa yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat? Dan secara garis besar ini meliputi apa saja? Nah, kemudian yang kelima itu adalah jelaskan secara singkat perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, gampang aja kan? Asal menyimak kalian, semuanya ada dalam penugasan itu. Jadi ada 5 saja penugasannya. Ya. Tidak perlu banyak, singkat saja. Yang penting kalian mengerti itu apa. Ingat, jangan mencontek karena semuanya punya HP. Jadi semuanya bisa mendengarkan video ini. Oke? Ya, stay at home. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tunggu. Oke. Saya tunggu sampai besok pagi, itu sekitar jam 8 pagi jawabannya. Ya, jam 8 pagi jawabannya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke.